Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sebangsa dan setanah air, apa yang saya katakan beberapa tahun lalu kini menjadi lebih terang benderang lagi. Jadi saya ingin menyampaikan, pertama, Mulyono atau Jokowi itu adalah presiden terburuk yang dimiliki bangsa Indonesia. Mengapa terburuk? Pertama, dia memperlakukan undang-undang dasar seperti anggaran rumah tangga, rukun kampung dia. Ya. Betul-betul ini sebuah manusia toksik yang betul-betul menghina Undang-Undang Dasar 1945. Dia lupa UUD itu adalah dasarnya undang-undang. Dan yang kedua, dia penampilannya seperti rakyat biasa, pelunga-pelungu, tapi dalam hatinya dia itu mengabdi kepada kepentingan korporatokrat dan konglomerat pemilik modal. Hubungan dia dengan Beijing saya kira sudah menjadi rahasia umum. Yang ketiga, saya berani menyimpulkan sesungguhnya dia telah menjadikan Indonesia sebagai negara subordinat negara Tiongkok daratan itu. Jadi sesembahan dia itu bukan Allah yang Maha Kuasa, tapi adalah paman Xi Jinping, ya, yang dia adalah presiden Cina, kemudian juga sekretaris jenderal Partai Komunis Cina, kemudian juga kepala intelijen, kepala PLA, People's Liberation Army, angkatan militernya Cina itu. Dan ini sesuatu yang betul-betul memang menghina bangsa sendiri. Terakhir, kita jangan pernah lupa berdoa kepada Allah. Jadi saya sering sekali mensitir ayat pendek dalam surat Ibrahim berbunyi, wa qad makaru makrohum wa indallahi makruhum wa in kana makruhum litazula minhul jibal. Jadi sesungguhnya orang membuat makar, ya seperti Mulyono ini kan suka membuat makar. Itu makar mereka ada di genggaman Allah. Jadi enggak kemana-mana. Jadi manusia itu cuma debunya debu. Kalau kemelintih, kemeluntuh, takabur seperti Mulyono itu insya Allah akan tenggelam. Dan yang penting kita harus seret dia ke penjara. OCCRP, Organized Crime and Corruption Reporting Project, dalam laporan Corrupt Person of the Year 2024 menyebutkan bahwa Jokowi atau Mulyono telah dinobatkan sebagai salah satu pemimpin terkorup di muka bumi. Lembaga OCCRP adalah lembaga jurnalisme investigatif terbesar di dunia, bermarkas di Amsterdam, Belanda. Lembaga ini bukan kaleng-kaleng. Misinya adalah menyebarkan dan mengungkap kejahatan serta korupsi sehingga masyarakat dapat meminta pertanggungjawaban kepada pihak berwenang di sebuah negara. Nah, kelima tokoh dunia yang dinobatkan sebagai pemimpin terkorup itu adalah pertama, Presiden Suriah Bashar al-Assad yang belum lama ini digulingkan oleh rakyatnya. Kedua, Presiden Kenya William Ruto. Dan ketiga, mantan Presiden RI Joko Widodo atau Mulyono. Yang keempat, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu. Dan yang kelima, mantan Perdana Menteri Bangladesh Hasina. Dan terakhir yang keenam adalah pengusaha India Gautam Adani. Saudaraku, para pemuja Mulyono sebaiknya segera sadar bahwa selama ini kekaguman buta mereka pada Mulyono telah memupuk Mulyono tambah berani tanpa malu lagi untuk tetap ingin mengatur negara kita. Padahal manusia toksik Mulyono seharusnya segera diseret ke pengadilan agar segera dapat dikirim ke penjara atau lembaga pemasyarakatan. Nah,
reaksi Mulyono sendiri mengenai kesimpulan OCCRB sungguh aneh. Sambil cengar-cengir dia menyatakan bahwa semua itu framing jahat menurut dia, ya, yang disematkan padanya. Kata Mulyono, semua itu fitnah. Saudaraku, Mulyono seperti mudah diduga melakukan self-denial. Pokoknya itu tidak benar. Mana saya pernah korupsi? Kapan? Di mana? Mana buktinya? Saya pernah korupsi. Itu kata Mulyono. Saya tidak pernah korupsi. Tentu bukan Mulyono atau Mukidi kalau sampai mau mengakui kesalahannya. Jadi saya yakin kali ini Mulyono sudah tidak bisa menghindar lagi dari terkaman hukum. Salah satunya jalan adalah lari ke Republik Rakyat China, minta perlindungan ke kakak asuhnya Xi Jinping, Presiden China dan sekaligus Sekjen Partai Komunis China. Nah, saya usul sebaiknya Mulyono harus segera dicekal pergi ke luar negeri. Nah, mari saudaraku kita ikuti terus jurus-jurus politik Mulyono untuk menyelamatkan diri dan keluarganya, terutama si Fufu Fafa, Kaisang dan menantunya Bobby. Saya yakin sebagian besar anak bangsa makin mantap. Mereka ingin sekali menggiring Mulyono sekeluarga ke penjara. Sebaiknya di penjara di Jakarta, bukan di Solo. Saya kira ini sekelumit komentar saya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.